Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Selamat siang Kang Mas Bayu. Assalamualaikum. Jumat siang seperti biasanya kita ada kedatangan tamu kehormatan ya. Kalau kemarin tuh ada dari Duta Besar Slovakia. Betul, kalau sekarang Zimbabwe. Ini Duta Besar mana ini kamu? Ini Kang Mas Bayu ada seorang MC besarnya sih, badannya besar juga. Pikirannya juga besar. Amin, MC berbobot kalau kata orang. MC berbobot. Berapa kilo? 120 kayak. Atau bobot pirang sasi. Hitungannya udah gak kilo mas, ton ya ini ya. Halo. Selamat datang. Selamat siang. Arul Orlando. Itu kamu ada dari artinya loh. US ya? Enggak lah. Ya. US-nya mana dulu nih? USA. Ungaran Salatiga Ambarawa. Halo, selamat siang buat Kang Mas dan juga Mbak Yu. Ini adalah pendengarnya Jateng Radio. Jateng Radio. Jadi pakainya Kang Mas Bayu. Dulu kamu di Sonora ya? Bener. Sonora itu manggilnya apa? Sonora tuh sahabat Sonora. Oh, sahabat Sonora. 8 tahun loh di Sonora, dari 2011 sampai 2019. Tahun. Luar biasa Sebetah itu ya kan. Aku yang tahu, yang aku ingat dari Sonora itulah AMKM. Oh benar. Anda meminta, kami memutar. Kami mumet karena lagunya nggak ada. Benar. Dulu. Benar. Sekarang banyak lah ya. Sekarang banyak tinggal sih. Tinggal download gitu. Lalu kita nanti 1 jam ya. Okay. Bareng-bareng kita nanti akan bahas satu tema. Ini penting banget Kang Mas Bayu untuk Anda yang pengen memoles ya kan. Apa tadi? Personal branding ya. Personal branding. Nah, kamu sebagai apa sekarang? Sebetulnya kalau aku sendiri pencitraan di sosial media, pinginnya aku terlihat seperti MC, entrepreneur juga, karena aku ada bisnis Mas Eka. Berarti kesibukan kamu setelah nggak siaran tuh MC masih? Bener. Berarti MC dan entrepreneur? Iya, jualan sih sebetulnya. Apa itu jualan? Perabotan rumah tangga. Serius? Beneran. Oh iya. Aku gak boleh sebut brand soalnya. Ada lemari kasur gitu. ada, lemari ada, panci ada, ember ada. Pokoknya semua barang-barang yang dibutuhkan orang tuh aku ada. Luar biasa, ya kan? Diskon ada ya. Bener. Luar biasa. Palu gada gitu ya kan. Palu gada apa? Apapun yang lu mau, gue ada. Luar biasa. Iya, nanti kita coba pesen spring bed. Oh, boleh. Butuh ini nanti. Oke, berarti kita nanti kan Mas Bayu kan ngobrol tentang cara-cara Kang Mas Bayu membentuk yang namanya personal branding atau apa bahasa Indonesianya? Lebih ke image ataupun citra kali ya. Citra diri. Citra diri. Ya kan? Nah, ini jagonya nih Kang Mas Bayu. Dia setelah nggak siaran bisa rebranding. Oh, benar. Menjadi seorang entrepreneur dan juga MC berbobot. Luar gitu ya, biasa ya. Kita putar dulu. Ini lagu di zamanmu ini. Masih ingat gak? Apa ini? Nggak tahu. Masa nggak inget? Tahu, tapi judulnya lupa ya. Ini hijau daun. Oh, Anda ikut tahu itu? Bukan. Gue berharap itu ungu. Kenapa sih Rul harus ada personal branding? Wih, penting dong. Kenapa ya kan? itu? Jangan sampai orang tuh orang ya. Jangan sampai orang tuh salah kaprah, ya kan? Apalagi kalau seandainya teman-teman punya profesi yang membutuhkan istilahnya atensi dari orang lain. Personal branding menjadi sangat penting untuk media jualannya kita. Oke. Misalnya ini orangnya udah punya nama nih. Benar. Masih perlu nggak dia? Perlu dong. Masih ya? Masih menurut aku. Personal branding itu kan bagaimana cara orang melihat kita. Bagaimana cara orang tuh tahu karakteristik kita seperti apa. Nggak cuma profesi loh. Karakteristik itu kan juga bisa dikeluarkan lewat personal branding yang kita tampilkan di sosial media. Kita kan bahas mengenai personal branding di sosial media ya. Oke. Ada lain selain di sosmed ada personal branding? Pasti. Personal branding kan menurut aku kan bagaimana cara orang berpakaian pun itu akan menimbulkan citra sendiri buat mereka. Kalau mau terlihat bakul parfum gitu istilahnya. Kamu penjual parfum kan harus wangi dong. Iya kan? Siap. Jangan sampai penjual parfum kok nggak enak. Berarti ujungnya adalah gimana orang memandang kita. Oh, Arul sing MC kae. Nah, oh gitu ya. Benar. Oh, ya kan? Mbak Sita yang jualan parfum itu. Oh iya. Tapi Kak jangan salah loh. Menurut aku nih semua orang tuh sebetulnya secara tidak langsung sudah melakukan personal brandingnya masing-masing. Itu gimana itu? Bahkan kadang ada beberapa memes di sosial media mengatakan salah satu bentuk kesuksesan personal branding orang lainnya adalah ketika kita sebetulnya nggak punya uang, tapi kayak masih ada orang yang mau pinjam uang ke kita, ya kan? Berarti iya. Berarti benar kita udah branding diri sendiri ya. Benar kan? Iya. Apa yang kita keluarkan di sosial media, apapun itu, secara tidak langsung pasti menimbulkan image lah ataupun branding bagi orang lain. Wah, itu orangnya tuh kayak suka makan-makan enak nih, traveling terus. Orang kan pikirnya pasti, wah uangnya banyak. Iya. Itu kayak membedaki diri nggak sih? Iya. Kayak kita ngasih makeup ke diri kita. Oh, walaupun itu palsu. Sebetulnya ini akan kembali ke
salah atau enggak sih gitu, gitu ya. ya. Salah atau benar sih kita kalau seandainya mencitrakan kita tidak sesuai dengan apa yang kita realnya seperti apa. Sebetulnya kalau menurut aku ya, masalah salah atau enggak itu hal lain sih. Yang penting teman-teman tahu mengenai kerugian dan juga manfaatnya. Oke. Contoh nih, ada beberapa temanku juga yang katakanlah karena dia kerja di salah satu bisnis MLM. Yang tugasnya adalah merekrut orang untuk masuk member ya kan. Member get member istilahnya gitu ya. Otomatis personal branding yang harus dia tampilkan di sosial media nggak boleh kelihatan susah dong. Betul. Nggak boleh kelihatan selalu butuh uang. 2 bulan udah dapat Innova. Nah, ya kan. 4 bulan liburan Paris. 5 bulan terbeli rumah 1M. Gitu ya. Benar. Nah, seperti itu. Jadi memang harusnya kan berarti tampilan di sosial medianya dikemas seindah mungkin. Iya, benar. Bikin orang percaya. Benar. Efek kerugiannya apa? Ketika dia butuh uang, ketika dia butuh bantuan, pasti akan sangat sulit dia untuk memberitahukan ke orang, ya kan? Membuat orang percaya kalau dia benar-benar butuh loh. Kan kamu citranya kan. Nah, ya kamu kemarin habis dari Paris loh. Ya kan? Itu ternyata cuma AI loh. Plus minus ya. Nah, begitu sih menurut aku ya. Oke, berarti kita nanti akan membahas Kang Mas Bayu cara meningkatkan personal branding tapi yang positif ya. Benar. Jadi nggak terkesan palsu-palsu banget. Benar. Gitu. Cara kamu gimana kalau dari kamu sendiri? Kalau aku sebetulnya sekali lagi citra yang mau aku tayangkan apa, yang mau aku istilahnya tampilkan seperti apa. Karena memang aku kan sebagai profesi aku dari MC, aku juga jualan gitu. Jadi memang personal branding yang pertama bercabang dong atau gimana? Sebetulnya kan bisa aja searah ya kan. Kalau secara karakteristik aku memang mengemasnya aku tuh MC yang kocak loh. Aku MC yang ramah loh. Emang jualan nggak bisa kocak dan ramah ya kan? Berarti kamu jualan sambil kayak MC yang kocak gitu ya. Iya. Aku tuh ada lagunya loh. Kalau jualan kan aku ngasiri. Aku tuh punya lagu loh. Serius. Jadi ada. Jadi aku sengaja buat lagu ala-ala teman-teman ya kan. Ini sebetulnya aturan di tokoku untuk pembeli supaya pembeli tahu aturannya. Jadi aku buat lagu. Contoh tuh lagunya adalah hati-hati dalam membeli barang karena barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar. Daripada aku menyampaikan seperti itu, aku bikin lagu. Ya kan? Jadi hati-hati. Enak. Hati-hati dalam membeli asik-asik. Keren yang jualan itu mengasihkan. Keren loh berarti ya. Ada ini ya kayak apa Marsnya ya. Benar. Ada itu tagline semboyan Mars gitu ya. Oke, siap. Nanti kita kupas lagi ya Rul ya. Kita balik dulu ke lagu Mas Bayu. Mau gabung boleh kemana nih Rul? Silakan aja buat teman-teman mau gabung bisa WhatsApp ya ke 0813 9965 9922. Oke, boleh juga via Instagram DM ya. Betul. Facebook juga boleh kemana Rul? Langsung di Jateng Radio. Dulu pas kamu siaran itu udah musim personal branding belum Rul? Harusnya sih personal branding nggak ada musim-musiman ya Mas ya. Tapi aku baru denger itu akhir-akhir ini loh. Lagi mulai hip-hipnya gitu kan ya, mulai gencar-gencarnya orang itu bikin yang namanya personal branding. Membranding seperti atau itu. Mungkin karena pengaruh sosial media nggak sih? Benar. Iya ya. Dulu kan waktu kita masih zaman 2010-11 gitu kan. Sebentar. Mas Eka kan zaman kamu sama aku beda ya. Aku zaman Majapahit terus Peterongan, bener. Tapi kan aku sosial media itu kenal dari SMA kan. Friendster ya. Dari Friendster ke Facebook, ke Pet. Pet juga ada itu ya. Terus Foursquare. Oh nggak tahu ya. Aku lebih paham banyak sih. MySpace. Oh benar. Aplikasi hijau kayaknya Mas. Ya Gojek. Sama Grab. Bener ya kan. Semuanya harus milik. Berarti dulu memang sudah ada dari dulu. Cuman orang yang sadar itu sedikit gitu ya. Karena memang dia nggak tahu medianya yang dipakai apa, caranya gimana gitu. Kalau sekarang udah belajar tuh ya. Di YouTube udah ada pelatihannya. Bahkan ya tadi maksudnya kayak lintas profesi pun kayak semua orang sekarang konten kan. Iya benar. Ada tadi itu driver Gojek kan, ada juga tuh driver Gojek yang konten. Pedagang pun juga ada yang konten ya kan. Semuanya sekarang dikonten. Semuanya serba konten. MC pun banyak yang konten. Dan bagus sih ya karena sadar diri sekarang ya. Karena jualan itu nggak melulu pas saat dia jualan. Tapi saat sebelum jualan terus setelah jualan tetap
branding. Nah, gitu loh, ya. bahkan kalau aku bisa bilang nih Mas Eka, ya kan aku kan sebagai seorang penjual grosiran, ya kan, orang tuh kan beli di aku, kalau seandainya dia belinya memang lewat admin, hanya lewat WhatsApp kayak gitu, dimana kan dia kan pertama dia harus payment dulu, baru barang akan dikirim, ya kan. Kebayang kalau seandainya aku sebagai salah satu ownernya tidak melakukan personal branding, pasti kan trustnya akan berkurang. Ya, dong. benar, Orang tidak akan memiliki kepercayaan. Ini barang tenang, beneran. ya. Nah, gitu. barangnya ada nggak sih? Tempatnya tuh di mana? Gitu-gitu kan? Itu kan benar. penting. Maka dari itu aku memang memutuskan untuk aku harus konten nih di toko. Dulu aku cuma fokus di konten ketika aku lagi di radio, ketika aku lagi nge-MC. Tapi makin kesini kebutuhannya kan berbeda. Memang pengusaha pun, penjual toko pun, istilahnya penjual grosiran itu tetap harus konten. Karena kan kita harus memperkenalkan produk kita apa. Selain itu membangun juga kepercayaan. Nah, trust tadi. Ya kan, bahasa Inggrisnya sangar. Orlando harus bahasa Inggris. Mas Eka juga masih personal branding dong. Iya, kan sebagai penyiar radio, apa nih yang dilakukan Mas Eka coba? Aku ya paling ya nganu mulut ke mulut sih. Oh, gedok tular. Nah, gedok tular. Omongnya aku penyiar. Mbak Sita gedok cotot. Gedok trio. Ya kan minimal kalau kita di Instagram atau TikTok kita kan tetap share kegiatan kita kan. Setelah siaran kita repost aja gitu-gitu ya. Terus foto-foto gitu, foto manja gitu kan. Benar harus gitu. Ya kan. Jangan lupa nyalakan filternya. Apa itu? Filter. Oh iya benar, filternya ya. Iya dong. Filter 18+ Enggak. Oh filter ini biar lebih putih. Benar. Iya. Biar lebih mulus. Benar-benar. Ya, kan? Ya usia ya. Jadi harus difilter. Sosial media kan yang dilihat kan estetikanya gimana gitu loh. Benar, Jangan sampai penampilan kurang kan nanti terlalu gimana. Oke, terus langkah selanjutnya untuk meningkatkan personal branding versi kamu, Rul. Menurut aku ya, yang pertama nih tetap pentingnya adalah kita harus tahu ciri khas kita apa. Karena bagaimanapun juga setiap orang kan fitrahnya tuh pasti sudah punya ciri khasnya masing-masing. Bahasa Inggris, bahasa Arab di fitrah. Luar biasa. Nggak boleh disama-samain. Nggak usah ikut-ikutan si A, si B, si C. Mungkin istilah kata terinspirasi nggak apa-apa lah. Tapi kan tetap ada istilahnya ATM, adaptasi, tiru, modifikasi. Amati, tiru, dan modifikasi. Ya kan, jangan sampai ATP dong. Plek ATP. Iya, nggak boleh itu. Iya kan. Kita istilahnya kalau ada inspiratornya lebih enak. Kita mau ke arahnya seperti apa sih bentuk kontennya kita. Mau dibuat kalau sebenarnya karakternya memang lucu, yaudah kenapa nggak konten sekalian yang lucu-lucuan. Kalau memang kontennya aku kan guru nih, aku harus kelihatan beredukasi. Ya berarti konten yang ditampilkan harus lebih ke edukasional, ya kan, mengedukasi orang bagaimana cara memberikan informasi yang tepat. Itu yang pertama. Jadi harus paham betul ciri khasnya apa, keunikannya apa, baru ditampilkan ke sosial media. Oke, berarti harus sepakat dulu di awal ya. Aku ini seorang ini, aku harus tampil seperti ini. Benar. Oke, berarti udah mulai harus konten gitu ya. Karena kan jenis konten pun sebetulnya ada banyak loh Mas Eka. Ada yang istilahnya kita tuh family content. Jadi kontennya memang marketnya family gitu. Ada juga yang aku tuh marketnya traveler. Ya udah berarti kamu kemas kontennya memang sesuai market juga gitu. Ada juga yang aku tuh beauty advisor atau mungkin influencer kosmetik atau skincare. Berarti kan harus berkecimpung di dunia itu. Jadi udah memang punya genre sendiri ya. Karena memang makin kesini sebetulnya media sosial kan terbagi-bagi juga. Ya kan, ada yang memang lebih ke makanan, ada yang lebih ke skincare, ada yang lebih ke lifestyle atau traveling. Disesuaikan aja kebutuhannya seperti apa. Kamu personal brandingmu di akun kamu asli atau di akun jualan kamu? Aku ada beberapa Instagram, ada beberapa jadi second account. Oh benar ya. Jangan lupa ya kan di follow. Oh iya, Instagram kamu baru. Aku nanti tak follow nanti. Boleh. Jadi kalau untuk Instagram toko itu aku ada di Grosir Semarang 31 baru sama di Pusat Grosir Semarang asli itu tokonya. Tapi kalau untuk yang personalnya aku ada di @arul_orlando. Berarti kalau pengen lihat jualan grosir kamu yang tadi ya. Benar. Terus kalau di akun kamu yang asli Arul ini tadi isinya apa itu? Sama sebetulnya. Jadi memang untuk yang jadi untuk yang Instagram toko itu lebih ke katalog kan Mas Eka. Ini lemari ukuran ini gitu-gitu ya. Jadi katalog aja foto harga gitu. Sementara kalau untuk ngelihat review produknya secara langsung boleh dikunjungi ke Instagram pribadi sih. Berarti review fullnya ada di Arul Orlando ini tadi. Aku mau lihat dong real barangnya seperti apa. Nih loh, ukurannya mana ini loh, ya kan? Karena kan aku kan memang berbasis penjualannya kan online ya istilahnya. Aku promosinya lewat online. Orang kan kadang nggak ngelihat real
detail produk seperti apa. Betul. Kalau cuma ngeliat foto kan kurang enak ya. Jadi aku buatin videonya. Bisa beda ya. Iya. Oke, siap-siap itu ya. Betul. Langkah pertama adalah Kang Mas Bayu harus tahu potensinya kita di mana dulu. Harus. Terus agar supaya nanti yang ditampilkan bisa sesuai yang kita harapkan. Yang kedua kita kasih langsung dulu. Tadi marketnya harus tepat ya kan. Marketnya mau ke siapa nih? Karena sesuai kalau seandainya memang marketnya udah tepat, otomatis kan nanti kita bentuk konten yang mau ditampilkan pun akan menyesuaikan ke marketnya kita juga. harus tahu dulu juga ya, kita mau ditonton siapa, mau dibeli siapa. Oke, siap-siap gitu. itu nanti bisa diarahkan ke situ Kang Mas Bayu sesuai dengan konten dan marketnya. Gitu Rul ya. Betul. Nanti kita tips selanjutnya ada, kita ke lagu dulu. Ini ada Langit Sore, ini sore dong tuh. Burung ya, Langit Siang berarti. Dengan Rumit Kang Mas Bayu. Entrepreneur Kang Mas Bayu, pusat grosir pada wong selo ya. Bener. Tokonya buka jam 9 sampai jam 7 malam loh. Ya, ini kan? kontenmu dari jam 9 tuh. Ya, sebetulnya bebas sih. Sedatangnya barang. Oke. Karena aku konten tuh tiap ada barang datang baru gitu. Biar selalu pas ini ya, pas loading barangnya. Iya, pas dibongkar. Oh, bongkar ya, bongkar. Ya, kadang nyambi konten, sebetulnya nyambi tukang bongkar juga. Ngangkat juga. Serius, ngangkat juga ya. Iya kan, kalau nggak gitu pantes berotot sekarang apa? Wow, ada orang pertama yang mengatakan saya berotot ya kan. Lainnya berlemak. Dan berlemak. Oke Kang Mas Bayu, kita masih ngobrol tentang ini ya, cara ningkatin yang namanya personal branding. Benar. Agar kita branding kita itu sampai ke masyarakat atau orang yang kita tuju. Betul. Tadi Arul udah ngasih tips setelah kita tahu potensi kita mau kemana, terus tujuan market kita kemana. Terus kita kemana lagi habis itu? Sebetulnya tetap ya yang namanya setiap apapun yang kita lakukan itu harus tetap ada yang namanya evaluasi dan juga inovasi. Ya kan? Kalau seandainya nih teman-teman, aku pun sebelum menemukan tipe konten yang cocok sama aku, jujur dulu Mas Eka tetap yang namanya trial and error tuh selalu ada. Mulai dari ngonten pakai makan lah, ngonten pakai marah-marah lah, ngonten. Maksudnya isi kontennya marah-marah? Iya, maksudnya lebih ke nada suaranya tinggi-tinggi gitu loh. Iya. Ya, akhirnya kita nemuin mana sih yang cocok, mana sih yang memang sesuai dengan karakter kita, mana sih yang diterima oleh masyarakat. Kadang tuh ada orang yang ngonten tapi kan kayak terpaksa banget gitu loh. Maksudnya wajahnya kayak wajah sendu, tapi kontennya marah-marah gitu kan, kurang menjiwai. Itu biasanya karyawan sih. Sendu karena keadaan gitu ya. Perintah bos. Benar. Oke, berarti memang kita harus setelah konten pun tuh. Jadi pertama tetap ada trial and error dulu. Harus setelah itu ya. kan? Evaluasi itu evaluasi tadi ya. Juga. Oke. Ya kan? Evaluasinya gimana? Evaluasinya jelas sih. Apalagi kalau ngomong sosial media kan kelihatan banget Mas Eka. Engagementnya berapa nih? Insightnya berapa nih? Kan sekarang sosial media ada datanya semua. Betul. Berapa orang yang like, berapa orang viewersnya gitu. Walaupun kalau kita ngomongin soal algoritma Instagram ataupun tetap TikTok, misteri ya. Misteri sih Mas Eka. Tapi aku pernah juga ditelepon sekitar 4 bulan yang Instagram lalu. telepon? Iya, maksudnya bukan Instagram. Mark Zuckerberg itu enggak ya? Enggak dong, mungkin kayak timnya aja lah gitu. Dikasih tahu, kita kasih beberapa info mungkin buat Kang Mas dan juga Mbak Yu yang pengen tahu. Sebetulnya kemarin sih aku dapat info juga sama tim dari Instagram. Katanya Instagram tuh sekarang istilahnya algoritmanya itu yang biasanya viewsnya naik itu adalah orang-orang yang rutin konten. Oke. Kalau dulu itu kan ada yang namanya jam-jam prime time ya, sekitar 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Harus jam 7 malam. Nah, gitu ya kan. Ternyata sekarang tuh nggak ada. Sekarang tuh nggak ada jam prime time. Ganti aturan ya. Ganti aturan. Aku nggak telepon dulu. Apa gara-gara followerku 500 ya dulu? Nggak tahu. Tapi ada itu, sudah ada notifikasi juga di email. Mau ditelepon nggak? Itu tuh sebenarnya ada. Oh gitu. Ada dapat notifikasi di email. Nanti kalau berkenan kita akan telepon di hari ini jam segini. Mereka ada. Oh, dan dia ngasih tahu bahwa sekarang yang rutin konten itulah yang algoritmanya bisa di. Bener. Jadi gini, aturannya kalau aku masih ingat ya, karena udah agak lama, sebenarnya udah 4 bulan yang lalu. Itu yang pertama memang biasanya untuk teman-teman yang pakai Instagram, kita ngomong Instagram aja platformnya, karena yang telepon aku orang Instagram. Dibanding story, teman-teman memang disarankan untuk lebih rutin konten di Reels. Kalau story itu kan terbatas, orang yang lihat adalah orang yang followernya kita aja. Sementara kalau untuk Reels itu kan akan disebarkan semua orang. Kecuali stalker ya, mantan lihat story kita. Bener. Pengecualian ya. Kalau udah Reels yang nonton itu kan akan makin banyak. Lebar. Itu yang pertama. Jadi jangan pakai, bukan jangan sih. Maksudnya daripada pakai story, mending pakai
pakai Reels aja. Perbanyak di Reelsnya ya. Itu pertama. Terus yang kedua harus rajin konten. Sehari itu paling nggak harus ada satu konten yang dibuat. Bahkan kemarin kayak disebutin sih harus berapa Reels sama berapa story gitu. Pokoknya itu disebutkan lah. Kalau nggak salah sih atau mungkin kayak 2 Reels, 2 story setiap hari dan diupload di jam yang sama rutin setiap hari. Itu akan lebih tinggi viewsnya dibandingkan sama jam-jam prime time. Oke, berarti kita harus 2 Reels dan 2 story di jam yang sama. Misal jam 12 malam gitu, jam 12 kita upload terus gitu ya? Iya, benar. Jadi memang jadi dikasih tahu biasanya kalau upload tuh jam mereka nggak nyebutin jam realnya, lebih ke kayak pagi, siang, sore atau malam gitu. Siang sih Kak. Oh iya, kalau gitu mendingan memang kita sarankan untuk uploadnya siang-siang terus Mas. Kenapa sih Mbak? Aku bilang gitu. Karena biasanya tuh kita itu contohnya tuh kayak followersnya tuh udah nungguin kayak acara TV lah gitu loh. Jadi kalau acara TV tayang jam segini ya memang diusahakan untuk jam segini terus kayak gitu. Iya. Berarti itu harus istiqomah. Bener. Di jam yang sama. Ini tadi sebuah rumus ya. Kalau kita bisa katakan. Tapi kalau untuk angkanya 2 atau 2 itu aku lupa ya Mas. Cuman memang disebutkan kalau bisa tetap harus ada Reels sama ada story-nya juga. Oh gitu ya. Berarti pokoknya 2 itu Reels dan story. Bahkan dia juga nyaranin untuk kita pakai install aplikasi lagi yang turunannya Instagram itu apa yang kayak Twitter tuh loh, masa aku lupa sih. Thread. Oh, Thread benar. Iya. Dia Itu harus. Sebetulnya nggak harus ya. Aku pun belum pakai Thread. Dia sarankan sih. Memang kalau kan ditanya goalsnya pengen apa ya, gitu. pengen mereka tambah untung banget. Kita pura-pura nggak tahu ya kan. Aku tahu jalan pikiranmu. Oke, kita nanti ngobrol lagi Rul ya. Siap. Balik lagu dulu ini, ada lagu baru dari Debat Layar Rul. Badut baru judulnya. Aduh. Enggak yang di lampu merah tapi. Nyesek tapi ya. Masih bareng Arul. Betul. Orlando. Nggak kerasa itu ya. Orlando itu apa sih sebenarnya? Orlando tuh, wah ini ceritanya panjang sih. Mau cerita yang serius atau yang enggak nih? Enggak seriusnya Wes. Jadi gini, sebetulnya memang waktu dulu ketika mau siaran itu aku udah punya angan-angan. Pokoknya kalau aku siaran itu aku mau namaku 2 nama dan yang satu nama tuh aku pinginnya yang terdengar kuat gitu loh. 3 suku kata terdengar kuat. Biasanya kalau terdengar kuat tuh ada R-nya, ada D-nya, ada G-nya gitu. Awalnya kecetus namanya adalah Arul Indigo. Kayak kan? temenku itu di Kacamata. Iya kan? Maksudnya kalau nama-nama siaran tuh kan zaman dulu tuh penting gitu ya. Terus akhirnya percaya nggak percaya 5 menit sebelum siaran Mas Eka aku lupa dong nama Indigo. Langsung saono nih sing ada di pikiran. Dan aku ingin nama Orlando Bloom kan. Orlando Bloom tuh ada aktor Hollywood Orlando Bloom. Terus ya udahlah udah 5 menit juga sebelum siaran. Akhirnya aku pakai nama Arul Orlando. Cuman banyak banget orang-orang yang sekarang pakai nama Orlando itu artinya adalah Ora Lalindungo katanya. Ada singkatannya juga. Ada, sekarang banyak orang yang pakai Orlando ada. Arul Orlando. Aslinya nama siapa kamu? Nasrul Hudari Sandi. Nasrul. Betul. Keren. Nasrul artinya adalah pertolongan. Iya kan. Bahasa Arabku ngeri loh. Oke, siap. Terakhir nih Rul, kita tadi udah bahas personal branding ya. Tadi satu lagi tips dari kamu yang paling penting lah. Yang paling penting ya tadi, maksudnya ketika kita melakukan personal branding harus dipahami betul apa manfaat ataupun resikonya, ya kan? Contoh nih kalau saat ini memang personal brandingnya aku pengen menjadi orang yang cablak, kan ada tuh beberapa konten kreator yang memang mempersonalisasikan dirinya tuh cablak gitu, cablaknya tetap harus hati-hati, ya kan? Kadang tuh saking cablaknya lupa yang namanya aturan, dia menyakiti hati orang lain atau enggak, ya kan? Betul. Menurut aku tetap semua personal brandingnya ditampilkan harus tulus, jangan terlalu jauh dari citra ataupun dari jati dirinya sendiri. Karena kalau saya terlalu jauh juga nanti ketika ketemu di realnya kan akan kelihatan rasanya palsu, iya kan? Begitu sih kalau menurut aku. Oke, siap-siap. Arul, terima kasih. Betul. Udah mau mampir nih. Jadi kan Mas Bayu kalau belum pengen tahu lebih banyak lagi tentang personal branding, kontak Arul aja. Yang tanggung jawab ini tadi Arul. Instagramnya apa Rul? Instagram aku di Arul Orlando. @Arul Orlando. Disambung ya Rul ya? Sambung dong. Siap. @Arul Orlando ya. Itu tadi kan Mas Bayu ya. Thank you Arul. Thank you banget buat Mas dan juga Mbak Yu. Selamat juga buat Mas Eka yang bentar lagi wisuda. Kok tahu sih? Aku baru cerita. Oke, thank you Rul ya. Salam buat teman-teman di Pusat Grosir ya. Sukses selalu, kaya raya. Amin, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.